Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang saya kasihi Bapak Paul Wenas, Ketua Persekutuan Doa Mulia Industri, dan semua tim daripada Mulia Industri dan semua karyawan-karyawati Mulia Industri Group. Saya Pastor Lukas Kusuma dari kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Boleh berjumpa kembali dengan saudara semua. Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang baik, dan kita adalah domba-dombanya. Dan kita akan lihat bersama firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang kelima. Alkitab berkata, "Engkau Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau, Tuhan, mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah." Yang menarik sekali, Daud menggambarkan bagaimana Tuhan sebagai gembala yang baik menyediakan hidangan bagi hidup kita, bahkan di depan para lawan kita. Dan Tuhan mengurapi kepala kita dengan minyak. Tetapi yang menarik kalimat terakhir dari ayat ini, pialaku penuh melimpah. Percayalah Tuhan menyediakan setiap keperluan kita dengan cara yang ajaib. Bukan sekedar hanya makanan hidangan, tetapi juga minuman secara melimpah. Hari ini apapun kesulitan yang sedang kita alami, percayalah penyediaan Tuhan selalu nyata buat setiap kita. Itu sebabnya tema khotbah saya hari ini adalah pialaku penuh melimpah. Pialaku penuh melimpah. Nah, saudara sekalian, apa makna rohani pialaku penuh melimpah? Saya merenungkan dan saya mendoakan sampai akhirnya saya mendapat sebuah pencerahan dari Roh Kudus. Ternyata saya mendapatkan ada 4 makna rohani. Pialaku penuh melimpah. Dan saya rindu ingin berbagi buat setiap saudara sekalian, supaya saudara dan saya juga mengalami piala kita penuh melimpah. Ayo coba yang percaya, coba Anda katakan pialaku penuh melimpah. Haleluya. Saudara sekalian, apa makna rohani pialaku penuh melimpah? Yang pertama, saudaraku, pialaku penuh melimpah berbicara bahwa hidup kita digambarkan seperti piala atau cawan atau gelas. Tahukah Anda bahwa piala hidup kita mau diisi penuh oleh Tuhan dengan kemuliaannya, dengan urapannya, dengan berkatnya, dengan kekuatannya, dengan hikmatnya yang ajaib. Nah, jelas ketika kita sadar bahwa Alkitab menggambarkan hidup kita seperti piala atau cawan atau gelas, maka piala hidup kita tidak boleh retak, tidak boleh bocor. Sebab ketika retak atau bocor, jelas saudaraku, akhirnya apa yang Tuhan isi akan sia-sia. Nah, hari ini saudara sekalian, mari kita belajar supaya tidak ada keretakan dalam hidup kita. Tidak boleh ada keretakan hubungan kita dengan Tuhan. Melewati setiap keadaan, mari kita lebih intim, lebih melekat kepada Tuhan. Hubungan antara suami dan istri juga tidak boleh ada keretakan. Hubungan antara orang tua dan anak. Sebab ketika kita, suami istri, orang tua anak, rukun bersatu, maka Alkitab berkata, kesanalah berkat Tuhan akan dicurahkan. Ketika semua tim daripada Mulia ini, saudaraku, Mulia Group, sungguh-sungguh Anda hidup dalam kerukunan, tidak ada keretakan, tidak ada perpecahan, maka hasilnya, maka hidup kita, usaha ini akan makin dipelihara dan diberkati Tuhan. Dan juga piala hidup kita tidak boleh bocor. Tidak boleh bocor oleh karena ketidaktaatan kita.
tidak boleh bocor karena kita berontak kepada Tuhan. Mari kita belajar supaya kita menambal setiap kebocoran dalam hidup kita. Kalau ada dosa ketidaktaatan, minta ampun pada Tuhan, supaya ketika Tuhan mencurahkan semua yang terbaik, anggurnya, kemuliaannya, berkatnya, urapannya, hikmatnya, maka semua dapat ditampung dalam piala hidup kita dengan cara yang ajaib. Hidup kita digambarkan sebagai piala atau cawan atau gelas. Ini menggambarkan bahwa piala hidup kita harus bersih, tidak boleh kotor. Coba Anda bayangkan jika gelas yang kotor, di dalamnya ada mungkin racun atau hal-hal yang kotor, maka ketika Anda isi dengan kopi, maka akibatnya, saudaraku, maka kopi yang sedap, kopi yang lesat itu akan menjadi berbahaya. Buang setiap pencemaran di hati kita. Buang semua kebencian, kepahitan, kesombongan, iri hati. Mari hidup kita, piala hidup kita harus bersih. Hati kita harus kita jaga, supaya benar-benar ketika hati kita bersih, hati kita tulus, maka saat Tuhan mencurahkan berkat-Nya, maka berkat itu akan benar-benar menjadi berkat buat saudara dan saya. Hidup kita digambarkan seperti piala atau cawan atau gelas. Maka berarti bahwa piala hidup kita harus selalu terbuka kepada Tuhan, agar bisa diisi penuh oleh Tuhan. Saudara ingat bagaimana gelas kalau tertutup, mau diisi apapun nggak akan pernah bisa menerima. Demikian juga hari ini, mungkin hatimu sedang tertutup oleh begitu banyak ketakutan, kekhawatiran, atau mungkin oleh banyak masalah, oleh banyak kekecewaan. Mungkin selama ini hatimu sudah mulai tertutup kepada Tuhan akibat kesibukan saudara. Mungkin hatimu selama ini mulai tertutup kepada Tuhan akibat kekecewaan Anda kepada seorang hamba Tuhan, kekecewaan Anda kepada gereja, kekecewaan Anda kepada teman Kristen, teman gereja, teman pelayanan. Hari ini, mari buka semua penutup hatimu dan mulai terbuka kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah hidup kita, mengaliri kita dengan kasih dan kuasa-Nya, mengaliri kita dengan berkat-Nya. Pialaku penuh melimpah. Haleluya. Ini berbicara yang pertama, hidup kita digambarkan seperti piala atau cawan atau gelas yang tidak boleh retak, tidak boleh bocor, harus bersih, dan juga harus terus terbuka. Pialaku penuh melimpah punya makna rohani yang kedua adalah Tuhan sudah menetapkan porsi atau jatah berkat setiap kita. Tuhan sudah menetapkan setiap porsi atau jatah berkat setiap kita. Ingat, setiap piala atau cawan atau gelas, ukurannya pasti berbeda-beda. Ada gelas yang kecil, ada gelas yang sedang, ada gelas yang lebih besar. Nah, ketika kita menyadari bahwa ternyata kapasitas jatah porsi kita kecil, maka kita tidak boleh iri kepada mereka yang jatah berkatnya besar. Ketika kita sadar bahwa jatah piala berkat kita besar dibanding yang lain, maka kita tidak boleh congkak, tidak boleh sombong. Kenapa? Karena Anda harus mengerti bahwa sesungguhnya, saudara sekalian, Alkitab tadi berkata, Daud berkata, pialaku penuh melimpah. Artinya, walaupun mungkin hari ini jatah kapasitas berkat kita masih kecil, itu more than enough. Itu lebih dari cukup. Syukuri, imani. Seperti 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Kalau Anda hadapkan ke Tuhan dengan ucapan syukur, akan bisa dilipat gandakan Tuhan dan akan mencukupkan setiap kebutuhan kita, bahkan lebih 12 bakul. Ketika kita mengalami jatah berkat yang besar, jangan kita sombong, congkak, merasa hebat. Ingat bahwa semua hanya karena Tuhan. Mazmur 16 ayat yang kelima berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah, Tuhan sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku."
Ternyata pemazmur Daud mengingatkan kita. Dia mengakui bahwa Tuhanlah warisannya, pialanya. Tuhan adalah piala berkatnya. Mari kita percaya, orang boleh berusaha mau mengganggu berkat kita, tapi kalau Tuhan yang memberi warisan bagi kita, Tuhan yang menjadi piala berkat kita, maka Tuhan sendirilah. Dalam Mazmur 16 ayat 5 dikatakan, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Haleluya. Artinya Tuhan akan meneguhkan bagian jatah berkat yang telah ditetapkan, diundikan kepada kita. Jangan takut, saudaraku, menghadapi masa sulit. Selama kita terus melekat kepada Tuhan, selama kita menjadikan Yesus sebagai gembala agung kita, Tuhan akan memenuhi segala cawan kita, melimpah, melimpah, dan melimpah. Yang percaya, katakan, pialaku penuh melimpah. Haleluya, pialaku penuh melimpah. Yang ketiga, apa makna rohani? Pialaku penuh melimpah. Sekalian, yang ketiga, kita harus bisa dipercayai berkat yang berlimpah. Kita harus bisa dipercayai dengan berkat yang berlimpah. Ketika Daud berkata, pialaku penuh melimpah, itu artinya berkat Tuhan akan diberikan sampai luber, sampai melimpah, more than enough, lebih dari cukup. Nah, saudara sekalian, di sini perlu agar bejana hidup kita bisa dipercayai oleh Tuhan. Agar kita setia dari perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan memperlebar, memperluas kapasitas berkat kita. Cawan berkat kita akan makin luar biasa. Saudara sekalian, mari kita belajar bisa dipercaya oleh Tuhan dan oleh sesama. Ketika Anda dalam pekerjaan, dengan tugas tanggung jawab yang Anda dipercaya oleh pimpinan Anda, belajarlah setia, jujur, dan taat, dan rajin. Anda harus belajar bisa dipercaya, karena dari perkara-perkara kecil, maka Engkau akan dipercaya perkara yang besar. Jangan teriak-teriak, kenapa aku nggak dipercaya? Kenapa aku tidak dipercaya perkara besar? Tapi buktikan, tunjukkan bahwa kita makin bisa dipercaya. Dan Alkitab berjanji, barang siapa bisa dipercaya, haleluya, ia akan dipercaya berkat yang lebih besar. Saudaraku, kita harus bisa dipercaya oleh Tuhan dan oleh manusia. Jangan sampai berkat justru menghancurkan. Jangan sampai berkat justru menenggelamkan hidup kita. Jangan sampai berkat justru merusak hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai berkat merusak hubungan kita dengan orang lain. Lihat bagaimana Abraham dan Lot, selama mereka dalam keadaan biasa-biasa, mereka rukun, pegawai-pegawainya juga rukun. Tetapi Alkitab menjelaskan justru saat mereka makin diberkati, ternyata para gembala pegawai Lot dan Abraham bertengkar, rebutan air sumur, rebutan wilayah untuk menggembalakan kambing domba, dan di situ akhirnya ada perpisahan. Hari ini, jangan izinkan berkat menghancurkan, menenggelamkan hidup kita, merusak hidup kita. Berapa banyak orang waktu belum punya apa-apa, rajin ke gereja, cinta Tuhan, setia berdoa, setia melayani. Tapi begitu diberkati, mulai banyak alasan, banyak tingkah, banyak excuse untuk tidak lagi datang pada Tuhan. Dulu waktu masih berkatnya sedikit, memberi persembahan, mengembalikan perpuluhan, begitu setia, makin diberkati, begitu gajinya tambah besar, bahkan sangat besar, bahkan sampai, saudaraku, perpuluhannya itu harusnya yang harus diberikan, ternyata sekarang sudah 10 kali lipat lebih besar daripada gaji awalnya. Maka akhirnya mulai banyak tingkah, mulai banyak excuse untuk tidak lagi taat. Hari ini jangan izinkan berkat menghancurkan kita. Jangan kita terhenti di satu level berkat karena kita gara-gara tidak bisa dipercaya. Dulu belum punya apa-apa, setia sama istri. Sudah punya banyak, sudah diberkati, setia bukan cuma sama istri, tapi istrinya tetangga. Hati-hati, mari kita bisa dipercaya dengan berkat yang Tuhan berikan.
Saudaraku, yang keempat, yang terakhir, apa makna rohani? Pialaku penuh melimpah. Yang keempat, saudara sekalian, permuliakan Tuhan melalui berkat yang Tuhan beri. Permuliakan Tuhan melalui berkat yang Tuhan beri. Ketika Tuhan memenuhkan piala kita sampai melimpah, pasti ada tujuan daripada Tuhan. Saudara, pada zaman Alkitab, piala atau cawan atau gelas itu identik dengan prestis, dengan sebuah kebanggaan sang raja. Piala atau cawan atau gelas milik raja itu sesuatu yang menjadi prestis, kebanggaan dari sang raja. Lihat bagaimana kalau Anda ke museum peninggalan raja-raja, ternyata piala atau cawannya dihias, diukir, bahkan juga diberi emas, diberi permata dan sebagainya. Kenapa? Karena itu untuk memberikan sebuah prestis, kebanggaan bagi pemiliknya, sang raja. Ketika cawan hidup kita makin dilimpahi berkat, dilimpahi kepandaian, hikmat, urapan, semua fasilitas, ingat, tujuannya adalah untuk mempermuliakan Raja, Sang Raja, pemilik kita, Yesus namanya. Permuliakan Tuhan melalui setiap berkat yang Dia beri. Makin diberkati, makin rendah hati. Makin diberkati, makin suka melayani. Makin diberkati, makin suka berbagi berkat dan menjadi berkat. Jangan jadi orang yang tambah kaya, tambah pelit. Banyak orang tambah diberkati, tambah pelit. Dulu belum punya apa-apa, disuruh Tuhan memberi korban, gak pikir-pikir, langsung kasih semua. Sekarang sudah makin diberkati, suruh ngasih korban, mikir. Dan banyak alasan dan sebagainya. Hari ini, permuliakan Tuhan melalui berkat yang Tuhan beri. Dimanapun kita berada, di rumah, di pekerjaan, di komunitas, mari kita harus menjadi orang yang bisa menjadi bejana kemuliaan Tuhan. Ayo coba katakan, saya menjadi bejana kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, saya menjadi bejana kemuliaan Tuhan. Permuliakan Tuhan. Cara kerja Anda, sampai temanmu berkata, wow, orang Kristen sungguh luar biasa rajin. Jangan malah mempermalukan nama Tuhan. Ya, orang Kristen kerjanya males. Ya, cari banyak alasan telat terus. Ya, libur terus, bolos terus. Alasan kebaktian, pelayanan, dan sebagainya. Ya, orang Kristen kalau janji nggak ditepati. Ya, orang Kristen kalau ternyata utang nggak bayar. Yang utang malah lebih galak daripada yang mengutangi. Nah, jelas itu semua mempermalukan nama Tuhan. Ayo hari ini, biar kita diberkati, makin mempermuliakan nama Tuhan. Kesimpulannya, saudara sekalian, Tuhan mau membuat piala kita penuh melimpah. Dan percayalah bahwa hari ini, dalam kondisi apapun, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah inflasi apapun, Tuhan berjanji, piala kita akan penuh melimpah. Saya mendoakan memberkati usaha daripada Mulia Industri juga akan makin menjadi piala Tuhan yang melimpah. Amin. Dan apa makna rohaninya? Yang pertama, hidup kita digambarkan seperti piala atau cawan atau gelas. Artinya tidak boleh crack, tidak boleh retak, tidak boleh bocor, tidak boleh kotor, dan harus selalu terbuka agar Tuhan siap mencurahkan berkat yang ajaib. Yang kedua, saudara sekalian, makna rohani pialaku penuh melimpah. Tuhan sudah menetapkan porsi atau jatah berkat kita. Saat jatah berkat kita lebih besar daripada yang lain, jangan sombong. Saat berkat kita lebih kecil daripada yang lain, jangan pernah kita iri. Percayalah berkat Tuhan, more than enough, lebih dari cukup. Yang ketiga, kita harus bisa dipercayai berkat yang berlimpah. Berapapun jatah berkatmu hari ini, mari kita belajar bisa dipercaya oleh Tuhan dan oleh sesama. Dan yang keempat, yang terakhir, permuliakan Tuhan melalui berkat yang Tuhan beri. Biar kita makin diberkati, makin menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin, amin, amin. Mari kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengajar kami
dalam keadaan kesulitan ekonomi, dalam keadaan apapun juga, piala kami bisa melimpah karena Tuhan kami, Tuhan Jehovah Jireh. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup melimpahkan berkat-Nya, melimpahkan kuasa, mujizat, bahkan melimpahkan hikmat dan urapan buat semua kami. Hari ini kami mau datang kepadamu. Kami sadar kami mau menjadi bejana piala yang tidak retak, tidak bocor, piala yang bersih dan selalu terbuka untuk siap diisi oleh Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa Tuhan bisa mensyukuri setiap jatah porsi berkat kami, dan ajar kami untuk tetap bisa dipercaya dengan berkat besar yang Tuhan percayakan, dan ajari kami juga untuk terus mempermuliakan Tuhan melalui berkat Tuhan, agar kami menjadi bejana kemuliaan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, memberkati Tuhan bangsa Indonesia dari setiap provinsi, dari pusat sampai daerah. Biar Tuhan campur tangan dari presiden sampai semua Tuhan penduduk Indonesia. Tuhan memberkati supaya ada kerukunan, ada takut akan Tuhan, ada damai sejahtera, dan bawa negara kami Tuhan mengalami kebangkitan bahkan lebih jaya, lebih hebat daripada sebelumnya. Kami juga berdoa memberkati Mulia Industri. Tuhan, biar Kau memberkati, piala kami akan melimpah. Berkati Mulia Industri, manajemen, karyawan, serikat pekerja, customer, supplier, semua pihak yang terkait dengan operasional Mulia Industri dalam pemeliharaan Tuhan dan tetap berpengharapan. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk karyawan-karyawati Mulia Industri yang berulang tahun dalam minggu ini maupun bulan ini, anniversary pernikahan dan perayaan sukacita maupun ucapan syukur lainnya dalam minggu ini. Kami berdoa biar panjang umur, kesehatan, kelimpahan melimpah. Dan kami juga berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Umat Tuhan yang menghadiri pertemuan ibadah maupun yang belum bisa mengikuti karena satu hal yang lain, tetap dalam kasih pemberian Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi pemulihan, bagi karyawan-karyawati Mulia Industri Group, serta keluarganya yang sedang dalam keadaan lemah fisik maupun proses pemulihan. Dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Penghiburan bagi karyawan-karyawati Mulia Group dan keluarga yang dalam kondisi berduka. Biar ingatkan kami bahwa kami harus terus move on, terus maju, melangkah bersama Tuhan. Juga persiapan dan pelaksanaan Natal Mulia Industri Group, biar berkat Tuhan semuanya berjalan dalam anugerah. Dan juga pertemuan ibadah persekutuan doa Mulia Industri Group tanggal 28 Oktober 2022 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adelia Tere, biar Tuhan memberkati dengan cara yang ajaib. Terima kasih Bapa. Sekarang mari angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Ayo coba sekali lagi katakan, pialaku penuh melimpah. Haleluya. Sekali lagi, pialaku penuh melimpah. Saya Pastor Lukas Kusuma dari Amerika mengucapkan berkat Tuhan. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.